Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rianti dari kelas K NIT 20D17486. Saya akan memberikan materi tentang pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah dasar dan filosofi pendidikan agama Islam perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam pada dasarnya adalah pembentukan karakter atau karakter building, bukan sekedar transfer of knowledge atau transfer of value. Tujuannya adalah untuk mewujudkan mahasiswa berkepribadian ilahiyah, berpikir paradigmais, bertindak rasional, yang bermanfaat bagi orang banyak. Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan agama Islam, khususnya pada STPN, adalah agar mahasiswa memiliki paradigma berpikir yang benar dalam memahami ajaran agama Islam secara kafah, termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala melalui studi Islam yang lebih mendalam dalam luar kampus maupun dari dalam kampus, mampu mengaplikasikan pesan-pesan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam sekitar, termasuk dalam perkembangan ilmu ukur tanah. Aspek kognitif adalah agar mahasiswa memahami al-Islam dengan paradigma yang berpikir dan benar atau berpikir paradigmais. Aspek afektif agar anak didik mampu mengapresiasi agama Islam secara mendalam sehingga mereka mampu mengimani kebenaran agama Islam, mampu memanage emosional, dan mampu mengimani kebenaran al-Islam, mampu menghayati ajaran agama Islam sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Aspek psikomotor mampu mengenalkan asli Islam secara komprehensif baik dalam hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alamin. Yang kedua adalah tujuan dan peranan pendidikan agama Islam. Konsep yang terpenting dalam Islam adalah tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima diwujudkan menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Sumber lain mengatakan bahwa salima yang berarti selamat sentosa kemudian dibentuk kata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, kemudian dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh, taat. Kata aslama inilah yang mengandung arti dari segala arti yang terkandung di dalam pokok artinya. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh, dan taat disebut orang muslim. Tujuan yang sebenarnya dari pendidikan agama Islam adalah mencapai akhlak yang karimah atau mulia. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap memperhatikan pendidikan jasmani, akal, ilmu, maupun segi-segi praktis lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 2 Ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Yang ketiga adalah pengantar paham agama Islam. Yang pertama adalah pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama yang berarti tradisi atau a berarti tidak, gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat juga diartikan sebagai suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Dilihat dari sudut pandang kebudayaan, agama dapat berarti sebagai hasil dari suatu kebudayaan. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia dengan akal budinya.
serta dengan adanya kemajuan dan perkembangan budaya tersebut serta peradabannya. Kata lainnya adalah religi yang berarti bahasa Latin yaitu religio, yang berakar pada kata religer yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan religi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Jadi, agama adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini supaya lebih teratur dan mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan. Religion atau bahasa Inggris religier berpegang pada norma abdin, yaitu pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau vertikal, dengan hubungan manusia dan manusia termasuk dengan dirinya sendiri dan alamin hidupnya, yaitu horizontal. Agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial. Adanya kesadaran dari luar dari manusia yang tidak dapat dijangkau olehnya. Adanya kesabaran dalam diri manusia bahwa ada sesuatu yang dapat membimbing, mengarahkan, dan mengasihi di luar jangkauannya. Sehingga pengertian agama Islam adalah secara harfiah adalah artinya damai, selamat, tunduk, dan patuh. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf yaitu sin, lam, dan mim yang bermakna dasar selamat atau salama. Islam adalah agama Islam yang membawa kehidupan di dunia dan di akhirat atau alam kehidupan setelah kematian. Pengertian agama Islam menurut bahasa adalah kata Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata aslama ini. Yang keempat adalah kerangka dasar ajaran agama Islam. Islam pada hakikatnya adalah aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang meliputi perintah dan larangan serta petunjuk supaya menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara umum, aturan itu dibagi menjadi tiga hal pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah yang pertama adalah akidah. Akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruhnya aktivitas muslim. Ajaran agama Islam berisi tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani dan oleh setiap muslim. Akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Akidah merupakan ikatan simpul dasar dalam agama ajaran Islam. Yang pertama dan utama. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah sistem nilai yang merupakan inti dari ajaran agama Islam. Syariah atau sistem nilai Islam yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dalam kaitan ini Allah disebut syari atau pencipta hukum. Sistem nilai Islam secara umum meliputi dua bidang, yaitu syariat yang mengatur hubungan antara manusia secara vertikal dengan Allah atau ibadah mahdhah atau khusus. Syariat yang kedua adalah yang mengatur hubungan antara manusia secara horizontal dengan sesama dan makhluk lainnya atau muamalah. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan sistematika Islam sebagai sistem akhlak mulia, memiliki spektrum yang luas mulai dari sikap terhadap dirinya, orang lain, makhluk lain, dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan dari resume pendidikan agama Islam ini adalah kerangka dasar ajaran agama Islam merupakan dasar-dasar pokok ajaran Islam yang membekali setiap orang untuk bisa mempelajari Islam yang lebih luas dan mendalam secara hafah. Memahami dan mengenalkan kerangka dasar ajaran Islam merupakan keniscayaan bagi setiap muslim yang menginginkan untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Tiga kerangka ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu tidak dimungkinkan bagi seorang muslim memilih sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila saya menjelaskannya terlalu cepat atau menjelaskannya tidak teratur, mohon maaf atas segalanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.